warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Salawat dan salam sepatutnya kita junjungkan kepada Nabi kita, orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya, yang paling santun tutur katanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri-istri beliau, sahabat, umat yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah kita diberi rahmat dan hidayah Allah sehingga kita siang hari ini dikumpulkan kembali, yang karena qadarullah Ustadz ada sedikit uzur, maka kajian diundur di siang hari ini dan alhamdulillah kita diberikan nikmat bisa mengikutinya ya. Masih dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Nur Fakih hafizahullahu taala. Tak lupa dan tak bosannya kami mengingatkan kepada diri kami pribadi, khususnya Ana yang bertugas sebagai MC, dan kepada Antuna sekalian untuk selalu meluruskan niat karena Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu syar'i. Selalu menjaga adab, karena adab di atas ilmu dan ilmu di atas amal. Mengenakan pakaian syar'i sebagaimana saat kita mengikuti kajian secara offline ya. Mematikan kamera dan mikrofon selama kajian berlangsung, menyiapkan alat tulis guna mencatat faedah ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz. Bagi yang ingin bertanya, akhwat wa ummahat, boleh menekan tombol raise hand jika ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz saat sesi tanya jawab nanti, atau boleh melalui kolom chat yang insya Allah akan dibacakan oleh rekan kami Ukhti Hera. Baik, untuk mempersingkat waktu karena Ustadz sudah hadir di tengah kita, maka kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'du. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmat iman dan juga nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling agung. Kemudian kita juga diberikan taufik dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keinginan dan tekad untuk menuntut ilmu syar'i. Karena kata para ulama disebutkan tidak ada nikmat yang lebih agung setelah nikmat iman dan juga nikmat Islam kecuali nikmat untuk menuntut ilmu syar'i. Dan nikmat untuk menuntut ilmu syar'i atau mencari ilmu ini hendaknya diiringi dengan pengamalan oleh kita sebagai seorang yang mengetahuinya. Jangan sampai kita menjadi golongan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah yang sering kita baca, yaitu surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi, selain atau bukan golongan orang-orang yang Allah benci. Disebutkan oleh para mufassirin, yang dimaksud dengan al-maghdubi adalah humul yahud wa man tabi'a sifatil yahud. Orang-orang atau manittasafa bi sifatil yahud. Mereka lah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang memiliki karakteristik sama dengan orang-orang Yahudi, yaitu ketika mereka berilmu tapi tidak beramal. Jadi yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang sekedar mengetahui sesuatu adalah dari amalnya. Kadang banyak orang yang memiliki hafalan sedemikian banyaknya,
tapi tidak bersisa dari hafalan tadi kecuali hanya sekedar apa? Pengetahuan semata. Sebaliknya, ada orang yang mungkin tidak seberapa hafalannya. Hadisnya mungkin juga hafal arba'in saja, bukan Umdatul Ahkam sebagaimana yang lainnya. Atau Al-Quran mungkin hafal di juz terakhir saja, bukan sebagaimana yang lain sudah sampai 20 juz. Tapi membedakan antara yang pertama dan yang kedua adalah pengamalannya. Yang hafalannya sedikit, pengetahuannya sedikit, tapi sebegitulah atau sebanyak itulah ia mengamalkan dari apa yang ia ketahui. Sebaliknya, orang yang memiliki pengetahuan banyak tapi tidak beramal, ini bisa jadi atau menjadi sebab petaka baginya nanti di akhirat. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di pembahasan yang juga merupakan bahasan yang sangat penting di zaman ini. Yang mana fitnah tentang masalah ini begitu tersebar luas. Yang tidak setiap orang, yaitu kecuali orang-orang yang Allah Azza wa Jalla rahmat, Allah berikan hidayah kepada mereka, sulit sekali terhindar dari fitnah ini. Yaitu fitnah tentang masalah hijab dan juga menundukkan pandangan. Meskipun bahasan ini berkisar atau mencakup bahasan tentang masalah wanita, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Nasihatil Nisa, nasihat kami untuk para wanita, akan tapi bab ini atau judul-judul dalam pembahasan-pembahasan dalam kitab ini juga ditujukan kepada para kaum muslimin atau para laki-laki. Dan hendaknya kita sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang muslimah yang baik, hendaknya sebisa mungkin mengamalkan apa yang akan kita kaji pada siang hari ini. Perhatikan di sekitar kita, misalnya, kalau dulu kita terfitnah dengan adanya televisi, kalau kita sebut pindah kotak di dalam rumah, yang ini menyebabkan fitnah dan lain sebagainya, karena banyak menampilkan aurat-aurat lawan jenis kita, maka apa? Maka saat ini, meskipun kita menghindari TV, ada kotak yang lebih kecil, yang itu justru menjadi fitnah bagi kita, yaitu apa? Handphone. Nah, di handphone ini banyak sekali aplikasi memungkinkan seseorang untuk apa? Untuk terjerumus ke dalam fitnah ini. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan dari fitnah-fitnah yang ada. Baik. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menelisik kembali ke belakang di zaman-zaman mungkin tahun 2000-an awal, kita mengenal di kalangan orang-orang yang sudah mengaji ada disebut dengan orang-orang multazimin. Orang-orang yang berpegang teguh di atas kebenaran, kukuh di atas kebenaran, kukuh di atas prinsip-prinsip yang hak dan menjauhi segala bentuk kebatilan. Bahkan dulu ada sejenis kampanye, bukan kampanye, ini sejenis kegiatan yang dilakukan oleh banyak sekali pemuda-pemuda di media sosial, di Facebook, terutama orang-orang yang berusaha untuk iltizam di atas sunnah, mereka menonaktifkan gambar di media sosial mereka. Jadi bisa dinonaktifkan di browser-browser yang ada, Chrome dan lain sebagainya. Nah, demi apa? Demi menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan. Dan bergeser di zaman sekarang, orang mulai bermudah-mudahan dengan hal tersebut. Nah, ada tampilan alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, wahai Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu dan juga putri-putrimu dan juga kaum mukminin atau kaum mukminah seluruhnya, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke dada-dada mereka. Jadi diulurkan jilbabnya, ditutup auratnya. Ini perintah yang turun dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimah. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain. Ini supaya kaum muslimah dikenal, bahwasanya orang-orang muslimah atau kaum muslimah, orang-orang yang beriman di kalangan kaum muslimin dari kalangan kaum wanita adalah mereka yang menjaga aurat mereka dari pandangan yang bukan mahramnya. Begitupun agar mereka tidak disakiti. Ini di antara maslahat atau hikmah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kaum muslimah,
ketika mereka mengulurkan jilbabnya, memakai pakaian menutup aurat mereka, tidak menampakkan kepada non mahram mereka atau ajnabi di antara orang-orang yang di luar rumah mereka, di antara hikmahnya adalah mereka lebih dikenal sebagai seorang muslimah yang menjaga dirinya, terus kemudian menghindari juga dari perbuatan-perbuatan usil dari kalangan kaum laki-laki. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun dan juga Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang. Jadi antara bentuk penyayangnya Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimah adalah syariat hijab ini. Jadi syariat hijab ini jangan sampai dipandang apa? Dipandang oh ini gerah, ini panas dan lain sebagainya. Justru panasnya kita memakai hijab, gerahnya kita memakai hijab, nanti balasannya kita dihindarkan dari panasnya api neraka. Kita milih bersabar di dunia dengan memakai hijab dari panasnya matahari, atau nanti kita milih bersabar di neraka. Tentu saja kita milih yang pertama. Enggak apa-apa 50 tahun untuk memakai hijab, nanti di akhirat selama-lamanya insya Allah kita akan selamat dari sisi ini. Dan dikatakan tentang orang-orang Yahudi yang mana mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fama asbarahum 'alan nar. Sungguh mereka itu teramat bersabar terhadap siksa api neraka. Ini sabarnya ini bukan sabar yang baik. Sabar terhadap neraka ini bukan sabar yang baik. Mereka nggak akan pernah bersabar nanti ketika benar-benar menghadapi neraka. Baik. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah An-Nur ayat 60 Allah taala berfirman, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junah ay yad'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinah. Ini ayat ini perlu difahami dengan menyeluruh, jangan sampai sebagian saja. Kata Allah Azza wa Jalla, dan wanita-wanita yang telah berhenti haid atau tidak bisa lagi melahirkan. Atau bisa kita katakan, mohon maaf, wanita yang sudah menopause, yang sudah tidak berhasrat, atau orang lain juga tidak berhasrat kepadanya. Jadi bukan sekedar mencapai umur sekian, atau sudah mencapai menopause, sudah berhenti dari haid, sudah berhenti dari rutinitas bulanan, sudah tidak bisa melahirkan lagi atau memiliki anak, bukan berarti sebatas demikian. Tapi orang lain yang melihatnya juga tidak lagi ngapunten berhasrat, atau tidak berkeinginan untuk apa? Untuk menikahi wanita tadi. Ini namanya al-qawaid. Al-qawaid. Nah, kalau demikian keadaannya untuk wanita-wanita yang demikian, falaisa 'alaihinna junah, maka mereka tidak masalah ayyadna thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizina. Mereka melepaskan hijab mereka. Jadi bukan melepaskan pakaian seluruhnya, enggak, tapi melepaskan pakaian yang luar mereka, yaitu khimar. Khimar itu kan apa? Hijabnya. Khimar itu hijabnya, bukan pakaiannya. Jadi kalau di wanita kan ada gamis, terus kemudian ada khimar yang dipakai, terus pakai apa? Cadar atau burqa. Nah, yang khimar ini pakaian yang kita sebut dengan jilbab, atau kerudung. Nah, melepaskan kerudung mereka ini dihukumi boleh dari ayat ini. Tapi dengan catatan wanita yang mohon maaf dia sudah tidak berhasrat untuk menikah, dan juga yang lainnya laki-laki tidak menginginkan ia untuk dinikahi. Nah, apakah ada demikian? Ada, mungkin ada. Baik. Ghairu mutabarrijatin bizina, dengan catatan tidak tabarruj, tidak menampilkan perhiasan mereka, Di antara perhiasan yang dipakai di kaki, terus dihentak-hentakkan kakinya ketika jalan supaya tahu ada gelang di kakinya, maka itu apa? Bentuk tabarruj. Wa ayyasta'fifna khairul lahunna. Tapi meskipun demikian, wa
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk akhwat wa ummahat mohon bersabar ya. Insya Allah Ustadz akan segera kembali karena qadarullah mungkin terkendala sinyal di tempat Ustadz. Mohon bersabar sebentar. Jazakumullah khairan. Layat ma'anna fi layat ma'na fi likibarihin, yang mana tidak lagi bisa mendapatkan kesenangan dari pernikahan karena sebab umur mereka. Abu Ubaidah mengatakan allati qa'atna minal walad walaysa hadza bimustaqim. Abu Ubaidah mengatakan mereka yang tidak memiliki anak semata. Jadi makna qa'id diartikan cuma tidak memiliki anak semata. Maka ini tidak kurang tepat. Walaysa hadza bimustaqim. Ini kurang tepat. Li'annal mar'ah taq'udu 'alal walad wa fiha mustamta. Ada orang yang tidak lagi bisa memiliki anak, tapi apa? Tapi masih ada orang lain yang tertarik kepadanya. Masih ada orang lain yang tertarik kepadanya. Nah, kalau kondisi demikian, sekedar tidak memiliki anak semata atau sudah tidak bisa lagi memiliki anak, maka ini tidak bisa membatasi makna al-qaid yang disebutkan dalam ayat di surah An-Nur ayat 60. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala summa dzakara subhanahu hukmal qawaidi, tentang masalah terkait yang qaid tadi, falaisa alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna, maka tidak mengapa mereka meletakkan pakaian mereka, ay athiyabal lati takunu ala zahiril badan kal jilbab wa nahwihi la thiyabal lati ala al auratil khassah. Maksudnya adalah pakaian yang ada di bagian luar. Pakaian ada bagian luar. Jadi wanita, sekali lagi tadi kita bahas ada beberapa lapis pakaian kan? Ada pakaian yang gamis, terus di luar yang paling luar yang jilbab ini, maka boleh dibuka alias tidak dipakai. Bukan pakaian yang menutup aurat besar mereka, aurat khusus mereka. Mohon maaf, jadi sebatas ini sampai ke bawah ini tidak diperbolehkan ditampakkan. Wa inna majaza lahunna dzalik linsirafil anfusi anhunna. Karena tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi keinginan terhadap mereka. Illa raghbata lirrijali fihinna fa abahallahu subhanahu lahunna ma lam yubihu li ghairihinna. Maka Allah taala membolehkan apa yang tidak dibolehkan kepada selain mereka. Tsumastatsna halatan min halatihinna. Kemudian Allah mengecualikan kondisi, yaitu apa? Ghairu mutabarrijatin bizina. Tanpa tabarruj dengan perhiasan. Maksudnya ghairu muzhiratin lizina allati umirna bi ikhfaiha. Tidak menampakkan perhiasan yang diperintahkan untuk ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31, penjelasan tentang az-zina tadi, wala yubdina zinatahunna, tidak diperkenankan menampakkan perhiasan mereka. Nanti dijelaskan di bagian halaman berikutnya insyaallah tentang masalah makna az-zinah, yaitu perhiasan tadi. Insyaallah taala. Baik. Wala muta'arridatin bitazayyun liyanzura ilaihin rijal. Begitupun tidak pakai perhiasan yang memang dengan tujuan untuk menarik perhatian. Sudah diberikan keringan untuk ditampakkan atau boleh untuk dilihat dan lain sebagainya, tapi malah berusaha menarik perhatian lawan jenisnya. Maka ini enggak boleh. Kalau sudah kondisinya demikian, maka tidak boleh. Wa tabarruj at-takasyuf wadh-dhuhuru lil uyun wa minhu burujun musyayyadah wa burujus sama wa minhu qauluhum safinatun barijah ay la ghita'a 'alaiha. Jadi
yang dimaksud dengan at-tabarruj yaitu apa? At-takasyuf wadz-zuhur lil uyuni minhu. Jadi at-takasyuf itu menampakkan, dibuka. Mata perhatian kepadanya, tahu dalamnya, itu namanya at-tabarruj. Itu namanya tabarruj. Makanya dalam ayat burujun musyayyadah, terus kemudian bintang di langit. Nah, bintang di langit kenapa? Nampak. Dengan mata telanjang nampak. Wa minhu qaulun safinatun barijah aila ghita'a 'alaiha. Ada perahu yang tidak ada tutupnya atasnya, itu namanya tabarruj. Wa ayasta'fifna khairul lahunna, tapi selain pembolehan tadi ada opsi yang lebih baik. Yaitu apa? Yaitu mereka menjaga diri mereka, memelihara kesucian mereka, itu lebih baik bagi mereka. Dan ini hendaknya dimiliki oleh wanita muslimah di zaman ini. Begitupun kami pesankan untuk diri kami dan juga untuk untuk segenap jamaah semuanya, agar memesankan kepada putra-putri kita, terutama putri kita, agar mereka memiliki iffah, yaitu kemuliaan dan harga diri yang tinggi, yaitu mereka menjaga kesucian mereka. Taib. Aywa ayatrukna wad'a thiyab fa huwa khairul lahunna min wad'iha. Yaitu tidak menanggalkan pakaian, ini lebih baik, opsi lebih baik bagi mereka sekalipun tidak ada keinginan orang lain untuk menikahi, atau tidak ada keinginan laki-laki untuk menikahi mereka. Wa min mafhumil ayah yustafadu anna allati lasna biqawaida fala yajuzu lahunna wad'a thiyabihinna. Begitupun mafhum muwafaqahnya, konsekuensi logis dari ayat ini, kalau yang tadi dibolehkan bagi seorang, Allah mengkhususkan bagi orang-orang yang sudah tua renta untuk menanggalkan jilbab yang bagian luarnya, maka dengan demikian orang-orang yang tidak pada kondisi tadi sama sekali tidak diperbolehkan untuk menanggalkan jilbabnya, Ini seringkali dilupakan. Kadang ringan sekali keluar rumah, terus kemudian apa? Keluar rumah menampakkan aurat di bagian bawah, yang biasanya kakinya kalau keluar ditutupin kaos kaki, keluar rumah mentang-mentang pendek, orang lalu lalang di sana, cuma depan rumah akhirnya nggak pakai kaos kaki. Ini termasuk bentuk menampakkan sesuatu yang seharusnya ditutup. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Setelah ayat sebelumnya menjelaskan kepada orang-orang mukmin dari kalangan laki-laki agar menundukkan pandangan mereka, penting juga bagi seorang wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Jadi fitnah itu datangnya dari berbagai sisi. Syaitan itu menggoda kita dengan berbagai macam sisi. Makanya dikatakan bahwasanya pandangan itu adalah panah syaitan, yang mana ketika panah syaitan dilepaskan, ya ada yang terpanah dengan pandangan tadi. Ada pula yang tidak. Jadi daripada kita menebak-nebak antara tidak dan tidak, atau terpanah atau tidak, maka lebih baik kita memilih bagian yang aman, yaitu apa? Yaitu bahwasanya kita menghindar agar tidak terpanah. Ya daripada kita jadi mangsa atau jadi buruan, ya mending kita sama sekali menutup celah atau menutup kesempatan kita menjadi buruan tadi. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan dalam surah An-Nur ayat 31 yang artinya wa yahfadna furujahunna, mereka menjaga kemaluan mereka dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya. Tapi ingat ya, yang biasa diperbolehkannya menampakkan sesuatu yang biasa nampak dari seorang wanita, maka itu ditujukan untuk mahramnya. Allah menjelaskan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya mereka mengulurkan khimar mereka di atas dada mereka. Jadi ditutupi seluruhnya. Ini terlepas perbedaan pendapat, khilaf di kalangan para ulama apakah cadar termasuk wajib atau tidak. Ini terlepas dari itu. Tapi alhamdulillah wajib, semua ulama wajib sepakat bahwasanya wanita muslimah wajib untuk berjilbab. Wala yubdina zinata, dan tidaklah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada bu'ulatihinna, suami-suami mereka, atau kepada bapak-bapak mereka. Maka ini mahramnya. Yang bapaknya ini mahramnya. Suaminya jelas ini diperbolehkan, dihalalkan untuk melihat dari bagian manapun yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang diinginkan oleh suaminya terhadap istrinya. Atau bapak mereka, atau bapak dari suami-suami mereka, mertua, atau abnaihinna, anak-anak mereka, anak-anak wanita. Maksudnya anak dari kaum mukminah, anaknya sendiri, anak kandung, atau anak tiri dari suaminya. Anak tiri dari suaminya setelah
menikah dengan seorang laki-laki yang juga membawa anak. Nah, anaknya tadi menjadi mahram baginya dan diperbolehkan melihat sesuatu yang biasa nampak dari wanita tadi. Jadi nanti kita akan bahas insyaallah taala. Au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna, atau saudara-saudara mereka, au bani ikhwanihinna, atau anak dari saudara-saudara laki-laki mereka. Ini sepupu atau ponakan ya? Ponakan ya, ponakan kira-kira lah. Au bani akhwatihinna, ini juga ponakan tapi dari saudari perempuan. Atau au nisaihinna au ma malakat aymanuhunna, atau wanita-wanita dari kalangan muslim mukminah, atau ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbah minir rijal awit tiflil ladina lam yadhharu ala auratin nisa. Baik, atau budak-budak mereka, atau budak-budak mereka. Maksudnya dari kalangan perempuan. Atau orang-orang yang ikut kepada mereka menjadi khadim misalnya, tapi sudah tidak memiliki hasrat sama sekali. Orang sudah terlenta, nggak ingin nikah, terus orang juga nggak tertarik kepadanya, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Atau atiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa, atau anak bocah kecil yang nggak ada hubungan mahramnya, tapi nggak ngerti tentang masalah aurat nisa, masalah aurat perempuan. Dan perlu diingat di zaman ini kita juga harus waspada. Anak-anak yang kecil-kecil itu sudah mulai mengenal tentang masalah aurat, sudah mengenal masalah aurat. Bahkan di umur-umur masih SD mereka sudah mengenal tentang hal tersebut atau hal yang seharusnya belum mereka kenali. Nah, kalau demikian ya lebih baik kita menjaga diri kita. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Tidak pula wanita tadi ketika dengan sengaja yadribna bi arjulihinna, menghentak-hentakkan kaki supaya orang tahu ini aku sedang memakai perhiasan ini juga enggak boleh. Wa tubu ilallahi jami'an, Allah mengaitkannya dengan taubat. Artinya kesalahan-kesalahan yang kita perbuat tadi ya butuh akan taubat. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, kembalilah kalian kepada Allah seluruhnya, ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai sekalian orang-orang beriman, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Maka firman Allah Azza wa Jalla, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Hendaknya mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya. Maksudnya adalah la tuzhirul mar'atu lil ajanibi zinataha illa ma dhahara minha. Tidak layak bagi seorang wanita muslimah menampakkan kepada ajanib, kepada ajnabi, laki-laki yang tidak memiliki hubungan mahram, perhiasan-perhiasan wanita tadi kecuali yang biasa nampak darinya. Taib. Ibnu Jarir rahimahullah taala mengatakan dari Ibnu Musanna, dari Muhammad bin Ja'far, meriwayatkan dari Syu'bah Ibnu Abi Ishaq, dari Abul Ahwas, dari Abdullah, beliau mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Maksudnya yang biasa nampak adalah pakaian. Yang biasa nampak adalah pakaian luar. Jadi kalau pakaian luar biasa nampak ya sudah. Ya itu yang diperbolehkan untuk dilihat orang-orang yang bukan mahramnya. Baik. Wa Abu Ishaq huwa Amr ibn Abdullah As-Sabi'i wa la tadurru an'anatuhu. Ini pelajaran tentang masalah hadis. Ini Abu Ishaq yaitu As-Sabi'i. Maka an-anahnya tidak berbahaya. Maksudnya tidak berbahaya itu tidak menjadikan hadis statusnya dhaif. Jadi an-anah itu perlu diperhatikan. Ketika seorang perawi mengatakan an fulan, maka yang mengatakan an tidak semestinya langsung diterima. Tidak setiap yang mengatakan an bisa diterima. Kalau misalnya dalam kitab Sahih Bukhari, ya mungkin kemungkinan besar kita sudah menerimanya. Karena Imam Bukhari ya disepakati kitabnya sahih semuanya. Kitabnya sahih semuanya. Nah, an ini ada sebagian rawi yang ketika ia mengucapkan an dari si fulan, maka ini perlu diteliti terlebih dahulu. Di antaranya As-Sabi'i ini, As-Sabi'i. Wala tadurru an'anatuhuna, tidak ada efek negatif dari an-anahnya. Dia mengucapkan an, perhatikan di sanadnya mana? Amr. Dena. Baik. Nah, itu an Abi Ishaq. Ini bukan bin seharusnya. Itu an harusnya. Tapi nanti kita koreksi. Seharusnya itu qala haddatsana Syu'bah, mungkin an harusnya. An Abi Ishaq, an Abil Ahwas. Dari Abu Ishaq yaitu Amr bin Abdullah As-Sabi'i, karena Syu'bah di sini harusnya Syu'bah Ibnul Hajjaj Al-Ataqi harusnya ya. An Abi Ishaq, an Abil Ahwas. Nah,
Ketika Abu Ishaq mengatakan an dari Abul Ahwas ini, maka disebutkan oleh penulis ini tidak masalah. Dalam konteks ini nggak masalah. Di an-rawiya anhu Syu'bah. Karena yang meriwayatkan dari Abu Ishaq Syu'bah. Oh benar, berarti ini dari Syu'bah bukan bin tapi an Abi Ishaq. Waqad qala kafaitukum tadlisa salasah. Cukup bagi kalian atau hindarilah kalian tadlisnya 3 golongan. Qatadah, Al-A'mash, As-Sabi'i, yaitu Abu Ishaq. Ini Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Al-A'mash ini Sulaiman bin Mihran, As-Sabi'i ini Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Itu diantara perawi-perawi yang kadangkala memakai an dalam riwayat hadisnya, dan para ulama sudah menjelaskan sedemikian rupa. Dan misalnya Al-A'mash ini banyak ditemukan di Sahih Bukhari. Dan para ulama menyebutkan Al-A'mash di Sahih Bukhari nggak ada masalah, karena Imam Bukhari sudah menelitinya. Di riwayat yang lainnya Al-A'mash bukan mengatakan an tapi mengatakan haddatsana. Jadi untuk 3 orang ini Qatadah, A'mash, Syafi'i, kalau mereka mengatakan haddatsana berarti memang dari gurunya. Tapi kalau misalnya mengatakan an, maka ada kemungkinan bukan langsung dari an fulan, bukan langsung dari fulan, tapi boleh jadi dari alan, dari fulan baru dapat hadis tadi. Baik. Nanti kalau misalnya perlu penambahan kita bahas di lain waktu insyaallah taala. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan tentang makna ayat di wala yubaddina zinatahunna illa ma dhahara minha, maksudnya adalah la yudhirna syai'an minaz zinati lil ajanibi illa ma la yumkin ikhfa'uhu. Maka tidaklah diperbolehkan menampakkan perhiasan kepada ajnabi yang bukan mahram kecuali yang biasa nampak atau yang tidak mungkin untuk disembunyikan, Ibnu Mas'ud rahimahullah taala mengatakan, radhiyallahu anhu mengatakan karida wa thiyab, ya, seperti pakaian bawah terus kemudian athiyab, pakaian ini jelas ini termasuk zina, itu kan termasuk apa? Pakaian termasuk zina, zina. Seperti apa? Dalam firman Allah Azza wa Jalla, kami lupa ya. Sebentar. Baik. Contohnya apa? Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu zinah. Ini termasuk pakaian. Maka penjelasan makna zina yang dimaksud adalah pakaian yang biasa nampak, yaitu pakaian bagian luar. Ini nggak mungkin disembunyikan. Mau disembunyikan berarti ada sesuatu yang nampak lagi, ada sesuatu yang nampak lagi. Nah, ini nggak mungkin disembunyikan. Wa takhtalifu rutabuhum fi ibada'i zinati lahum. Akan tapi meskipun mahram tadi juga berbeda-beda mana yang boleh ditampakkan kepada yang lainnya. Kalau kepada suami nggak ada batasan. Kepada suami pasangan nggak ada batasan. Ya juzulahu ayyanzura ila badani zaujatihi kulli. Boleh melihat seluruh badan istrinya. Wa ma siwahu minal maharim, adapun selainnya dari kalangan mahram dari wanita tadi, fahum mutasawuna fi ibda'i zinati lahum. Maka mereka sama dalam menampakkan pakaian atau perhiasan kepada mereka. Sekali lagi sepakat semuanya, kalau misalnya bagian aurat besar pasti nggak boleh. Pasti nggak boleh. Wa minal mawadi'il lati tubdihal mar'ah limaharimiha mawadi'un wudu. Di antara bagian yang seorang wanita boleh menampakkannya kepada mahramnya. Ingat ya, boleh di sini bukan berarti apa? Bukan berarti harus ditampakkan, enggak. Tapi boleh di sini ya kalau nampak berarti nggak ada masalah. Nampak nggak ada masalah. Misalnya nggak sempat pakai jilbab, ada tamu, ternyata tamunya mahramnya semuanya, ya sudah. Misalnya nggak pakai jilbab, tapi tetap pakai pakaian panjang demi menjaga diri dari fitnah. Pakai pakaian panjang ini nggak masalah, ini nggak masalah. Mawadi'ul wudu, tempat-tempat wudu, berarti ngapunten tangan diperbolehkan. Terus kepala buka jilbab diperbolehkan. Terus kaki, menampakkan kaki juga diperbolehkan selama tidak mengundang fitnah. Jadi diperhatikan dan melihat kondisi diri sendiri. Apakah bisa menimbulkan fitnah atau tidak? Yang tahu siapa? Yang tahu diri sendiri dan mungkin desa-desa di sekitar. Atau dia dengar kabar bahwasanya si fulan tertarik dengan diri kita, maka ini jelas menimbulkan fitnah. Jadi ini nggak diperbolehkan. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Ini sanad emas ya, rantai emas ini. Malik, Nafi', Ibnu Umar, ini rantai emas ini. Beliau mengatakan kana rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Dulu wanita dan laki-laki itu berwudu bersama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, apakah ini mutlak? Oh, berarti dulu nggak apa-apa dibuka jilbab dan lain sebagainya. Enggak. Para ulama masih membawanya kepada apa? Kepada kemungkinan dimaksud bersama-sama tadi adalah yuhmalu alal maharim, maksudnya bersama dengan mahram mereka. Jadi karena mahramnya apa? Berarti diperbolehkan menampakkan anggota wudunya. Au annahu kana qoblal hijab, atau turunnya tadi atau peristiwa tadi terjadi sebelum turunnya ayat yang memerintahkan tentang hijab. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, telah kami turunkan kepada kalian libasan, pakaian untuk menutup aurat dan perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan ini bisa lebih baik bagi kalian. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Nah, inilah ayat-ayat Allah, hendaknya mereka mengambil pelajaran dari apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Demikian kurang lebihnya kajian pada siang hari ini. Mohon maaf tidak bisa full. Jika ada pertanyaan yang berkaitan, monggo dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan untuk semua yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Insya Allah banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Baik, selanjutnya izin ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Yes, Kepada rekan kami Ufi Hera, tafadhol. Jazakillahu khairan Ukti Ita. Bismillah, izin membacakan pertanyaan ya Ustadz. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Untuk suami dari ibu susuan, apakah mahram bagi anak susuannya sama seperti anak ibu susuan yang lain? Gitu Ustadz, tafadhol. Suami dari ibu susuan. Suami dari ibu susuan, apakah mahram bagi anak susuannya? Mungkinan ini anak susuannya perempuan ya Ustadz. Mana? Apakah suami ibu susuan termasuk mahram bagi ibu susuannya? Naam, termasuk mahram bagi ibu susuannya dan tidak diperbolehkan menikah dengannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustadz. Kepada akhwat dan umahat yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan menekan tombol raise hand atau bisa menuliskannya di kolom chat. Tafadhol. Afwan, masih menunggu ya Ustadz? Ya, silakan. Afwan Ustadz, izin membacakan kembali pertanyaan di kolom chat. Bagaimana aurat kita kepada ayah tiri Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik. Aurat kita kepada ayah tiri sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Azza wa Jalla surah An-Nur ayat 31 tadi, kita tidak diperbolehkan menampakkan bagian-bagian yang mana bagian tadi merupakan aurat-aurat besar. Mohon maaf, berarti bagian dari atas ini sampai ke lutut itu termasuk di antara aurat. Yang adapun yang diperbolehkan sebagaimana dijelaskan oleh muallif hafizahullah taala tadi, ayah tiri atau istri dari ibu kandung kita, maka yang diperbolehkan adalah menampakkan bagian-bagian wudhu, yaitu bagian kepala, terus bagian tangan, terus bagian apa? Bagian kaki, bagian betis, kaki bagian kodam atau telapak, maka itu diperbolehkan kecuali jika memang menimbulkan fitnah. Jadi kalau menimbulkan fitnah, maka meskipun kepada mahram sekalipun, maka tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, jika orang yang sudah menopause tersebut berparas cantik, apakah tetap boleh membuka aurat seperti disebutkan tadi? Orang cantik ada yang sudah tua tetap terlihat cantiknya, Masya Allah. Baik, barakallah.
Jika orang yang sudah menopause dan dia terlihat menarik bagi yang lainnya atau bahkan dia merasa dirinya juga menarik, maka hal tersebut tidak diperbolehkan menanggalkan jilbabnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ada kondisi di mana seorang tadi termasuk yang diperbolehkan untuk menanggalkan jilbab bagian luarnya, yaitu apa? La yuriduna nikah. Yaitu mereka la yuridu nikahan, tidak menginginkan pernikahan dan juga tidak diinginkan yang lain dengan pernikahan. Orang-orang yang masih nampak bekas kecantikannya di masa muda dan masih nampak bekasnya di masa tua, maka orang demikian tidak diperbolehkan menanggalkan jilbabnya kecuali kepada yang mahramnya atau saudara-saudaranya. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Jazakillahu khairan. Apakah ada pertanyaan lagi dari Uhti dan dari Ahwat dan Umahat yang ingin bertanya langsung? Izin membacakan dari kolom chat ya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz izin bertanya mengenai pakaian muslimah, apakah boleh menggunakan pakaian 2 potong atas bawah yang tentunya tetap memperhatikan batasan-batasan auratnya. Dan ada sebagian orang yang menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 59 bahwa jilbab adalah gamis. Sehingga jika muslimah tidak mengenakan gamis, amalannya tidak diterima menurut mereka. Mohon jawabannya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Khafillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum atas penanya dan juga yang membacakan pertanyaan. Baik, bagaimana batasan-batasan pakaiannya? Batasan-batasan pakaian bagi seorang wanita maupun seorang laki-laki adalah yang pertama yang jelas, yang paling penting adalah menutup aurat. Yang kedua, bukan pakaian syuhrah. Nah, kriteria menutup aurat adalah pakaian yang tidak menampakkan apa yang ada di dalamnya. Yang tidak menampakkan apa yang ada di dalamnya. Tidak menampakkan itu yang pertama, tidak menampilkan lekak-lekuk tubuhnya. Maka disebut dengan menutup aurat. Yang kedua, tidak pula berwarna yang memiliki warna senada dengan kulitnya. Sehingga orang ketika melihat menyangka, ini kayaknya berpakaian, kayaknya nggak berpakaian. Maka ini bukan tergolong di antara pakaian-pakaian yang menutup aurat seorang muslim. Atau pakaiannya mungkin lebar, tapi menerawang. Maka juga tidak tersebut dengan menutup aurat. Dan dari kriteria ini, tidak ada penyebutan dari para ulama, kita harus memakai pakaian 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, nggak ada. Kalau misalnya memang ada riwayat yang menyebutkan kita dimakruhkan untuk memakai pakaian 1 lapis. Jadi pakaian 1 tok tanpa ada pakaian dalamnya sama sekali. Tapi itu dalam kondisi ketika seorang misalnya memakai selimut yang teramat besar, terus kemudian menutup tubuhnya sehingga tertutup semua auratnya, dan khawatir ketika berdiri maka tersingkap auratnya, maka hal tersebut dimakruhkan. Tapi tidak berdosa. Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Apakah harus memakai gamis? Ataukah boleh memakai pakaian 2 lapis atas dan bawah? Maka jawabannya diperbolehkan selama menutup aurat. Misalnya yang bawah rok, sebutannya rok, terus pakaian atas pakaian biasa, terus kemudian pakai jilbab, maka itu sudah menutup aurat selama tidak menampakkan lekuk tubuh, tidak berwarna senada dengan warna kulitnya, tidak menerawang dan tidak tipis, maka disebut dengan menutup aurat dan tidak ada batasan 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis atau bahkan 10 lapis sekalipun. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Tayyib, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala memberkahi dan merahmati Ustaz, MT Khadijah dan kita semua. Allahumma amin. Bagaimana hukumnya jika kami ada tugas kantor bersama dengan wanita non-muslim dan kami menginap satu kamar? Apakah termasuk aurat jika menampakkan kepada wanita non-muslim tersebut? Jazakumullah khairan. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Adapun untuk kepada wanita muslim, sekarang kita bahas wanita muslimah ya. Wanita muslimah maka diperbolehkan melihat aurat kita kecuali 2 aurat besar. Yang itu jenengan sudah tahu semuanya. Adapun kepada wanita mukminah, maka wanita selain wanita mukminah yaitu wanita kafir, maka kita menutupi sebagaimana kita menutup kepada mahram-mahram kita. Sebagaimana menutup kepada mahram-mahram kita, yaitu menutupi bagian atas, terus kemudian lewat aurat besar, terus kemudian sampai
lutut. Demikian yang kami pegang pendapatnya dari pendapat para ulama. Wallahu taala a'lam. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas jawaban pertanyaannya. Masya Allah, insya Allah bermanfaat untuk kami juga. Alhamdulillah di kolom chat sudah dibacakan semua Ustadz. Ana serahkan lagi kepada Ufti Ita. Tafadhol Ufti Ita. Baik, jazakallah khairan wa barakallahu fiki untuk ada sesi pertanyaan tadi ya Uti Hera. Insyaallah jazakumullah khairan Ustadz untuk jawaban-jawabannya sangat bermanfaat bagi kami khususnya bagi anak pribadi. Baik, sebelum berakhirnya kajian ini, bolehkah atau adakah faedah atau nasihat yang akan diberikan atau akan disampaikan kepada kami ya Ustadz? Tafadhol. Baik, ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Mungkin menghindar dari fitnah di zaman ini adalah perbuatan yang sangat sulit sekali. Tapi di balik kesulitan atau upaya kita sedemikian besar untuk menghindari fitnah tadi, tersimpan pula pahala yang sedemikian besar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah nanti di sisi Allah Azza wa Jalla tanpa hitungan sama sekali. Jadi sedemikian besarnya. Dan di antara makna sabar adalah kita sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, sabar menghindari fitnah. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan beruzlah, yaitu menghindar dari kerumunan manusia. Akan tapi di hadis yang lainnya Rasulullah menyebutkan bahwasanya orang yang mampu bersabar atas fitnah yang didera dari manusia-manusia yang ada, ketika dia menjalankan sesuatu yang hak, menjalankan kebenaran, nutup aurat dengan semestinya sebagaimana diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW, terus kemudian mendapat cercaan, mendapat gangguan, mendapat godaan dan lain sebagainya, kita sabar untuk menghadapi hal demikian, ini lebih baik dibandingkan kita milih untuk melipir ke tempat sepi, ke gunung dan lain sebagainya demi menghindari fitnah. Kenapa? Karena usaha yang kita keluarkan untuk berbuat ketaatan kepada Allah sebanding dengan pahala yang kita akan capai nanti insya Allah Ta'ala. Sehingga mari kita sama-sama saling menasihati dalam kesabaran dan juga salam kebenaran. Demikian semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga kepada antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.